Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, hikmah dan hidayah atas pertemuan kita ini. Dan yang kedua, tak lupa kami panjatkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sedikit ingin menyampaikan serta mengingatkan kepada diri sendiri dan juga kepada kalian semua tentang hari kiamat. Seperti yang kita ketahui, kiamat adalah salah satu dari rukun iman yang mana wajib kita yakini bahwa akan datangnya hari kiamat. Nah, kiamat ini kata lainnya adalah akhir zaman. Jadi hari kiamat atau akhir zaman ini sudah ditentukan dari zaman diutusnya Rasul. Akhir zaman bukan berakhirnya zaman, adanya masa banyak hal yang terjadi seperti hal huru hara, musibah. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Iqtarabus saati wa insyaqqatul qamar. Nah, kita sebagai umatnya janganlah pernah bertanya-tanya akan hal kapan datangnya hari kiamat, dikarenakan itu suatu hal yang tidak penting dan sangat-sangat tidak bermanfaat bagi kita nantinya, karena sudah pasti akan datangnya hari kiamat. Namun bagaimana kita menyiapkannya, bagaimana kita untuk berbekal nantinya, bagaimana kita menghadapi hari tersebut jika akan datang. Dalam Al-Quran, perbandingan waktu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah berbeda. Seperti satu hari kita di dunia sama seperti 50.000 tahun di akhirat. Itu satu harinya. Begitu juga di luar negeri, perbedaan waktu yang sangat signifikan. Nah, maka apakah itu hal yang penting untuk dipertanyakan? Tentunya tidak. Kita cukup untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi. Seperti kita ingin berpiknik, maka kita harus siapkan bekal apa yang akan harus dibawa, berapa pakaian yang harus dibawa, peralatan apa saja yang harus dibawa, dan lain-lainnya. Karena hari kiamat sudah pasti terjadi. Bahkan seperti yang kita ketahui, dari zamannya Rasul hingga sekarang sudah 15 abad, tapi belum terjadinya hari kiamat. Itulah bahwa tanda Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, bekal yang pastinya, dan lain-lain. Maka sibukkanlah diri kita untuk mempersiapkannya, bukan mempertanyakan hal yang sudah pasti terjadi, karena itu sudah takdir Allah, sudah ketentuan Allah. Namun sebelum kiamat pun kita bisa jadi belum tentu bertemu dengan hari kiamat, melainkan kita bertemu dengan ajal kita masing-masing. Ada salah satu tanda-tanda yang mana ini sangat-sangat umum, berlaku untuk para ulama, berlaku untuk perawi, berlaku untuk orang rakyat-rakyat kecil seperti kita, yang mana ini diambil dari seluruh hadis. Penafsirannya banyak, yang mana ada satu tanda-tanda yaitu pembantu melahirkan tuannya. Nah, ini banyak diartikan oleh para ulama, para perawi, para hadis gitu. Yang mana ada permisalan, pembantu yang mengatur majikannya, pengembala yang hidup seperti majikan, atau bahkan orang-orang desa yang hidup foya-foya atau meniru orang-orang yang di atasnya. Ustaz Adi Hidayat berkata bahwa ada 3 masa ketika hari kiamat akan datang. Yang pertama, masanya diutusnya Rasul sampai masa kita, sehingga kita akan bertemu yang mana hari kiamat itu. Nah, ketika zamannya Rasul sampai ke kita ini sudah cukup lama, 15 abad. Nah, lalu ketika di masa kita akan adanya masa petaka atau yang bisa disebut fitnah. Nah, dari fitnah inilah yang menjadi ujian bagi kita, karena takut datangnya hari kiamat, bahwa hari kiamat itu sudah pasti terjadi. Kita cukup mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan. Sedikit pesan untuk orang-orang yang selalu bertanya, apakah salah satu kemerdekaan Palestina adalah tanda dari hari kiamat? Dari zaman Rasul datang atau diutus oleh Allah di bumi untuk menyempurnakan ibadah kita atau menunjukkan ke jalan yang benar, itu sudah salah satu tanda kiamat.
Jadi tidak perlu ditanyakan lagi, maka cukup kita berbekal dengan sosmed kita bisa membantu share, like, komen, dan memberitahu orang sekitar bahwa ada salah satu saudara kita yang terkena bencana, terkena musibah, terkena penjajahan dari bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Undur makola, pelatan dur makola. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Maaf jika ada salah kata atau kurangnya, itu pasti datangnya dari saya, dan jika ada lebihnya itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.